Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran daring di masa pandemi serta platform apa yang cocok digunakan pada sistem pembelajaran daring pada saat ini. Pembelajaran sistem daring merupakan istilah baru di dunia pendidikan. Istilah tersebut mulai didengar dan menjadi hal biasa setelah pandemi COVID-19 melanda, tak terkecuali di Indonesia. Semenjak ada warga negara Indonesia terpapar virus corona, maka pada tanggal 15 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mulai mengumumkan social distancing atau menjaga jarak. Mulai yang bekerja dari rumah, belajar dari rumah, serta pemerintah mulai menyiapkan sarana untuk mendukung sistem pembelajaran daring tersebut melalui aplikasi smartphone. Para guru juga mulai diminta untuk memikirkan dan mengembangkan kreativitas dalam sistem pembelajaran daring yang menarik dan mudah diikuti oleh siswa. Guru pun mulai bergelut dengan teknologi internet, menggunakan smartphone dan laptop untuk menunjang pembelajaran daring. Awalnya terasa sulit, sesama guru mulai melakukan diskusi yang intens apa dan bagaimana sistem pembelajaran yang akan dibuat, materi apa yang cocok dan alat pembelajaran model apa yang bisa dibuat, agar siswa tersebut bisa memahami dan tertarik untuk ikut dalam pembelajaran daring. Sistem pembelajaran daring dilakukan berbagai grup WhatsApp, Zoom, Google Classroom, YouTube, dan lainnya. Guru yang awalnya belum melakukan teknologi mau tidak mau harus kembali belajar untuk bisa mengerti teknologi, terutama penggunaan internet dan aplikasi smartphone. Mulai terasa letih dan stres, tapi seorang guru harus tetap tegar dan belajar agar pembelajaran tetap muka dapat sampai kepada peserta didik. Selain guru yang harus belajar keras dalam penggunaan teknologi, masalah baru mulai muncul di sisi peserta didik. Ada yang tidak memiliki HP pribadi sehingga harus menggunakan HP orang tua atau saudaranya, mulai terkendala di jaringan internet atau lambat dan dana untuk pembelian paket data internet. Selain sarana seperti HP dan paket data, ada sebagian siswa yang tidak peduli dengan pembelajaran daring. Beberapa kali siswa tidak ikut ambil bagian di dalam diskusi kelas. Berikutnya terdapat sisi negatif dalam pembelajaran daring. Apa-apa saja sih dampak negatifnya? Yang pertama, di dalam bekerja, pendidik harus lebih ekstra di dalam bekerjanya karena harus memikirkan situasi dan kondisi situasi belajar peserta didiknya di rumah dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Yang kedua, peserta didik berisiko kehilangan pembelajaran atau learning loss karena pembelajaran jarak jauh mengharuskan peserta didik memantau dengan kondisi yang berbeda pada saat pembelajaran langsung tatap muka. Yang ketiga, peserta tidak menjadi kurang bersosialisasi dengan teman-teman dan lingkungan sehingga menimbulkan kejenuhan dan mengakibatkan menjadi malas belajar. 4. Penurunan pencapaian hasil belajar yang diakibatkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya motivasi belajar, kurangnya dukungan keluarga atau faktor ekonomi. Yang kelima, dalam proses evaluasi sulit untuk menentukan kejujuran peserta didik. 6. Keseriusan belajar tidak dapat dipastikan dengan baik. Pembelajaran praktek olahraga dan praktikum di laboratorium terbengkalai, serta terbatasnya kuota internet untuk sebagian peserta didik yang disebabkan oleh kemampuan ekonomi orang tua. Ancaman putus belajar yang diakibatkan oleh kondisi keluarga yang mengharuskan anak-anaknya untuk berperan serta dalam membantu ekonomi keluarga dengan bekerja membantu orang tuanya di rumah. Berikutnya saya akan menjelaskan hal-hal positif atau dampak positif dalam sistem pembelajaran daring pada saat ini. Yang pertama, anak memiliki waktu di rumah bersama keluarga. Yang kedua, metode belajar variatif ketimbang anak hanya berada di dalam kelas, kini hanya mereka lebih fleksibel belajar di rumah. Yang ketiga, anak peka dan beradaptasi dengan perubahan. 4. Mau atau tidak, anak pasti harus mengeksplorasi teknologi. Yang kelima, sebagian anak merasa nyaman belajar dari rumah karena tak ada yang merisau. Menurut saya, aplikasi yang bagus untuk pembelajaran daring atau platformnya itu adalah aplikasi Zoom. Kenapa aplikasi Zoom? Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, memiliki kualitas yang bagus. Kelebihan Zoom Meeting yang pertama adalah memiliki kualitas baik audio maupun kualitas video yang bagus. Tidak sampai di situ, Zoom Meeting juga bisa menampung sekitar 1000 peserta dengan 49 video yang terpampang di layar. Yang
kedua, memiliki fitur untuk merekam video. Aplikasi Zoom juga bisa merekam aktivitas Anda. Selama menggunakan aplikasi ini, aktivitas Anda dan tim saat melakukan video conference juga bisa otomatis direkam dan akan otomatis tersimpan dalam bentuk akun call. Yang ketiga, terdapat fitur jadwal. Salah satu fitur penting yang ada dalam Zoom Meeting adalah fitur penjadwalan yang sekaligus bisa Anda gunakan sebagai pengingat. Anda bisa melakukan penjadwalan pertemuan-pertemuan dalam Zoom pada masa yang akan datang. Keempat, menyediakan obrolan time. Aplikasi Zoom juga menyediakan obrolan fitur langsung atau fitur chat yang dimana bisa memanfaatkan tim untuk mengobrol berbagai